Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan hasil diskusi kami, yaitu konsep harta haram atas hasil judi online dan investasi ilegal. Sebelumnya, perkenalkan saya Vivi Lestari dengan NIM 255211154 dan teman saya Aura Sastra Pangestu Wibowo dengan NIM 255211072. Saya Safitri Desandria Meka dengan NIM 255211084. Saya dengan Rian Afi Ramadhani dengan NIM 255211163. Saya dengan Glenn Fatah Rosidan dengan NIM 255211121. Saya dengan Axel Nurbadillah dengan NIM 255211111. Saya dengan Syahadan Ryan Saputra dengan NIM 255211083. Jadi, di sini kami akan menyelesaikan tugas dari mata kuliah Dasar Ekonomi Islam yang diampu oleh Bapak Asep. Selamat menyaksikan. Hai semuanya, kenalin aku Aura. Di sini aku akan menjelaskan konsep harta haram atas hasil judi online dan investasi ilegal. Nah, di sini aku akan menjelasin apa sih harta haram itu. Jadi, harta haram adalah harta yang diperoleh melalui cara-cara yang dilarang oleh syariat. Misalnya, hasil judi, penipuan, riba, gharar, ataupun kegiatan kriminal lainnya. Nah, harta haram berasal dari perbuatan yang dilarang sehingga harta tersebut tidak suci secara syariat Islam. Nah, jadi harta haram itu kalau bisa kalian hindari karena tidak baik untuk dikonsumsi bagi diri sendiri ataupun untuk kalian sedekahkan pun itu juga tidak baik. Oke, sekian penjelasan dari saya. Bye-bye. Halo semuanya, saya di sini akan menjelaskan tentang judi online. Judi online adalah aktivitas taruhan melalui platform digital. Judi online kegiatan mempertaruhkan uang atau barang secara digital untuk mendapatkan keuntungan. Judi online marak di kalangan masyarakat karena mudah diakses. Iming-iming kemenangan cepat, mekanisme gamifikasi, notifikasi, dan bonus yaitu yang memperkuat kebiasaan pengguna. Alasan judi online haram. Berdasarkan dasar hukum syariat Islam, judi atau maisir dilarang di dalam Al-Quran. Terdapat dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 90-91 yang menyatakan bahwa judi adalah perbuatan setan yang harus dijauhi. Alasan haramnya karena kekayaan dari judi diperoleh melalui keberuntungan semata, bukan dari kerja keras yang sah. Di sini saya akan menjelaskan tentang investasi ilegal. Investasi ilegal atau biasa yang disebut dengan investasi bodong adalah kegiatan investasi yang tidak memiliki izin resmi dari pihak yang berwenang di Indonesia, seperti Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Jenis investasi ini termasuk ke dalam penipuan karena investasi ini menjanjikan keuntungan yang besar dalam jangka waktu yang singkat. Namun jika kita terjerumus di dalamnya, yang kita peroleh bukanlah keuntungan, melainkan kerugian. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang alasan mengapa investasi ilegal itu haram. Berdasarkan dasar hukum, investasi bodong atau seperti investasi palsu itu melibatkan riba atau bunga haram sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Quran, yaitu tentang surat Al-Baqarah ayat 275 sampai 279 serta terdapat unsur gharar, yaitu ketidakpastian atau ketidakadilan di mana sistemnya sering menjinakkan keuntungan tinggi tanpa dasar nyata dan menggunakan skema Ponzi yang mengandalkan suatu investor baru untuk membayar investor yang lama. Oke, mungkin itu saja yang saya jelaskan. Cukup sekian, terima kasih. Cara menangani harta haram ada dua, yaitu yang pertama dengan cara penyucian atau tazkiyah, yaitu jika kita memperoleh harta haram, kita disarankan untuk menghitung dan mengeluarkan harta haram tersebut dengan zakat atau infak atau bersedekah kepada yang berhak menerimanya. Yang kedua yaitu Islam mendorong kita untuk mencari harta dengan cara yang halal, yaitu bisa dengan bekerja, berinvestasi syariah, atau berdagang. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memberikan penjelasan salah satu dari kasus dari hasil investasi ilegal. Kasus Indra Kents adalah salah satu contoh nyata
kasus harta haram dari hasil investasi ilegal atau penipuan berkeruk trading atau investasi yang ada di Indonesia. Mari saya jelaskan dengan runtut dan jelas dari sisi fakta kasus, konsep hukumnya, konsep harta haram menurut agama, serta pelajaran yang bisa diambil. 1. Fakta singkat kasus Indra Kents. Nama lengkap Indra Kesuma alias Indra Kents. Profesi publik, influencer, trader, dan motivator finansial di media sosial. Kasus dugaan penipuan investasi melalui platform binomo yang merupakan binary auction atau perdagangan tebakan arah harga. Modusnya adalah mengajak masyarakat untuk trading di platform binomo dengan iming-iming profit besar dan cepat. Menggunakan konten di YouTube, Instagram, TikTok untuk mempromosikan gaya hidup mewah serta seolah hasil dari trading tersebut sukses. Padahal binomo tidak memiliki izin resmi dari Bapepti atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi. Dan mekanismenya bukan trading sungguhan melainkan perjudian online terselubung. Korbannya ribuan orang dengan total kerugian mencapai lebih dari 80 miliar rupiah berdasarkan hasil penyelidikan. Status hukum, divonis 10 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Tangerang tahun 2022. Dendanya 5 miliar, subsidi 8 bulan kurungan. Aset-aset mewahnya seperti mobil, rumah, jam tangan, uang tunai, dan lain-lain disita dan sebagian dilelang oleh negara untuk dikembalikan kepada korban. 2. Analisis hukum kasus. A. Pasal yang dikenakan Indra Kents dijerat dengan beberapa pasal. Pasal 45 ayat 1, pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE penyebaran informasi menyesatkan yang merugikan konsumen. Pasal 378 KUHP atau penipuan. Pasal 3, 4, 3, 5, dan 10 Undang-Undang Tindakan Perdana Hukum Pencucian Uang. B. Konsekuensi hukum. Semua keuntungan yang diperoleh dari hasil tindak pidana uang dari korban hadiah promosi aset dari hasil penipuan dianggap tidak sah atau ilegal. Aset itu disita negara dan digunakan untuk kepada pengembalian dana kepada korban. Konsep harta haram atau perspektif agama Islam. Dalam pandangan Islam, hasil dari penipuan dan perjudian termasuk binary auction adalah harta haram karena diperoleh melalui unsur gharar atau ketidakjelasan dan spekulasi tinggi. Unsur maisir, judi karena menang atau kalah bergantung pada tebakan, unsur penipuan, dan eksploitasi orang lain. Konsekuensinya, harta yang diperoleh dari kegiatan seperti ini tidak halal untuk dimiliki maupun digunakan. Kewajiban utama pelaku adalah menghentikan aktivitas haram tersebut sepenuhnya, mengembalikan harta kepada korban atau pihak yang dirugikan. Jika tidak bisa dikembalikan, menyalurkan harta itu kepada kepentingan umum tanpa niat ibadah ataupun pahala. Bertaubat dengan sungguh-sungguh dan tidak mengulangi perbuatannya. 4. Pelajaran penting dari kasus Indra Kents adalah aspek pelajarannya, hukum semua bentuk investasi harus berizin resmi. Jangan percaya janji profit tinggi tanpa risiko. Etika dan agama uang dari penipuan, judi atau spekulasi bukan rezeki yang halal. Meskipun tampak kaya, itu tidak membawa keberkahan. Sosial, pengaruh media sosial sangat kuat. Masyarakat, literasi finansial dan digital agar tidak mudah tergiur. Moral pribadi, hidup glamor dengan harta haram hanya sementara. Pada akhirnya akan kehilangan kehormatan, kebebasan, dan kepercayaan. Mungkin cukup sekian penjelasan kasus investasi ilegal dari yang saya dapatkan. Sekian penjelasan dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah kata dan perbuatan mohon dimaafkan. Cukup sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok nyala? Karena dia kena sensor. Semua gitu. Ya, Cowoknya duduk. Cowoknya ceweknya duduk. Cewek yang duduk lah, cewek yang duduk lah. Gimana? Iya. Itu saja yang bisa kami jelaskan dan kami berikan. Exo Nurbadilah dengan NIM 2552 111011. Jangan diituin, nyala mulu dong. Hai.
Kalau Udah ini aja ya. udah nggak apa-apa. Ya udah.